selamat datang di AR Automotive Channel. Di sebelah gua udah ada Hyundai Ioniq Electric, menjadi sebuah mobil elektrik yang terjangkau di Indonesia. Di harganya sekitar 600 jutaan sekian, dan secara desainnya tidak terlihat sama sekali bahwa ini mobil elektrik. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau misalnya kita lihat mobil-mobil elektrik lain itu bentuk-bentuknya selalu futuristik, modern sekali. Namun kalau ini bentuk mobilnya membentuk sangat konvensional dan tidak terlalu futuristik. Nah, mobil ini yang menjadi khas mobil elektriknya itu hanya ini di depannya, tidak menggunakan grill sama sekali. Dan kita lihat desain lampu-lampuannya, semuanya untuk mobil elektrik ini sudah dilengkapi dengan lampu-lampu LED, dan DRL di bawah sini menggunakan lampu LED juga. Dan bentuknya konvensional hatchback biasa, tidak ada futuristiknya. Namun mobil ini menjadi sangat keren ketika orang-orang tahu bahwa ini sebuah mobil listrik. Kemudian di depan ada 4 buah sensor parkir di situ, dan ini ada diffuser yang warnanya silveran, kemudian logo Hyundai besar di tengah, dan no grill ini ditutup dan tidak ada asupan angin sama sekali. Lalu kita coba buka mesinnya. Nah, saat kita buka ruang mesin mobil Hyundai Ioniq ini terlihat seperti mobil konvensional, tapi ini merupakan sebuah mesin listrik yang menghasilkan tenaga 136 PS dan juga torsi yang cukup besar. Karena mobil listrik ini biasanya memang memiliki torsi yang cukup tinggi, torsinya itu sekitar 295 Nm dari RPM 0. Nah, semua tenaganya itu disalurkan ke dua roda depannya. Dimensinya mobil ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, mengingat mobil ini diperuntukkan untuk jalan-jalan perkotaan. Karena untuk lebarnya sendiri mobil ini sekitar 1820 mm dan panjangnya ke belakang itu 4470 mm. Kemudian tinggi mobil ini hanya sekitar 1450 mm dan jarak sumbu rodanya 2,7 meter. Nah, tampilan samping Hyundai Ioniq ini cukup sederhana dan seperti kalian lihat mirip sekali dengan mobil-mobil konvensional. Tidak terlihat mobil elektriknya kalau dari samping, dengan garis lurus dari belakang ke depan sampai dengan pintu depan. Dan juga sini ada side kit tambahan yang berwarna doff dan ada krum-kruman. Handle yang cukup besar menurut gua, dan ini sudah menggunakan keyless. Handle-nya menggunakan warna two-tone, dia warna silver dan warna body. Dan juga spionnya menggunakan warna body dengan ada lampu senya di spion. Kemudian spionnya juga sudah dilengkapi dengan otomatis retract, dan velg yang dipergunakan di Hyundai Ioniq ini terlihat tertutup ya, bentuknya tertutup, dan ini menggunakan profil ban 205/60 ring 16 dan sudah dilengkapi juga dengan rem cakram di keempat rodanya. Nah, ini tampilan belakang dari Hyundai Ioniq, memiliki desain yang minimalis. Nah, untuk lampu rem dan lampu senjanya dia sudah menggunakan teknologi LED, namun lampu sen dan lampu mundurnya dia masih menggunakan halogen. Kenapa nanggung banget ya dia masih menggunakan halogen? Itu ada antena sirip view, dan ini ala-ala spoiler gitu ya, dengan ada lampu remnya dan kacanya. Ini ada atas dan ada bawah sini, dia sudah dilengkapi dengan defogger, dan ada 4 buah titik sensor parkir di belakang sini. Dan ini ada warna berbeda nih dari grill dari bumpernya, membuat tampilannya lebih keren. Dan ini ada fog lamp di tengah untuk pada saat kita berjalan mundur. Ada kamera mundur di belakang sini, dan ini tulisan elektrik khusus untuk kendaraan elektrik. Dan oh ya, kalau di jalan ketemu plat nomor yang atasnya hitam bawahnya biru, ini berarti mobil itu adalah elektrik. Kemudian kita buka bagasinya. Nah, bagasinya ini cukup luas, dimana ya mengingat mobil ini menggunakan 2 row. Dan kalau misalnya Anda membawa barang yang berharga dan tidak ingin barangnya bisa terlihat dari luar, kita bisa menarik sini ada buat nutup bagasinya. Jadi bagasi kita tertutup dari kaca belakang. Kalau misalnya nggak ditutup juga bisa. Kemudian di kanan kirinya situ ada tempat penyimpanan, dan kalau kita buka ini ada tempat bukaan, ini juga ada tempat penyimpanan toolkit yang lumayan besar.
Nah, gua udah duduk di dalam Hyundai Ioniq dan menurut gua duduknya lumayan, dan ini gua nggak ngerti ya, posisi duduk tuh agak enak, agak gimana ya, kurang plek gitu ya kalau menurut gua posisi duduknya. Dan di belakang sini ada 3 buah headrest, dan kalau kita tengahnya ini kita buka, itu kita dapat armrest yang ada cup holder 2 bijinya. Kemudian kita juga di belakang sini sudah dapat asupan AC dari tengah sini. Namun di belakang sini belum ada colokan USB buat kita ngecas handphone ya. Seharusnya sih ada sih mobil listrik buat kita mengecas handphone di belakang. Kemudian door panelnya, sayang sekali door panel di belakang ini dia menggunakan bahan keras, plastik keras untuk atasnya sini, tapi bawahnya sini agak empuk ya plastiknya. Dan ini dia sudah ada power window, kemudian armrestnya sini ada agak empuk-empuk gitu, dan ada speakernya. Posisi duduk kakinya nggak bisa selonjoran ke depan, kecuali ini kalau majuan dikit ya kita bisa agak selonjoran. Kalau posisinya kayak gini kaki kita nggak bisa lurus ke depan sih, agak sempit. Dan legroomnya lumayan, kemudian headroomnya juga lumayan ada. Nah, gue udah ada di kursi depan dan posisi duduknya berbeda dengan belakang. Posisi duduknya di depan enak dan pas ya, plek gitu kalau di depan. Nah, kita bahas satu persatu apa aja yang ada di mobil ini. Yang pertama, yang pasti ini bangku depan berbahan ini ya, berbahan kulit sintetis, dan kanan kiri tempat duduknya sini ada bucket-bucketnya gitu, jadi lebih enak. Dan yang jelas tempat duduknya sebelah kanan ini pengaturannya sudah elektrik, namun di sebelah kiri dia masih manual. Yang paling surprise lagi itu di mobil ini ada memori untuk menyimpan posisi duduk kita. Jadi kalau kita habis bawa mobil ini terus dipakai orang lain, kursinya dirubah-rubah, kita tinggal pencet tombol yang ada di depan handle pintu ini, biar dia akan otomatis men-set seperti yang kita duduk biasanya. Kemudian bahan dashboard dia menggunakan bahan dashboard soft touch ya, nggak kaleng-kaleng. Dan yang di sininya kaleng, tapi yang atas ini soft touch. Kemudian ini head unit menggunakan monitor 7 inch, dan ini head unit khas Hyundai Kia. Tampilannya seperti ini semua, dan ada panel AC, dan panel AC yang digital. Namun yang sangat disayangkan, yang gua kurang suka itu panel AC-nya itu touchscreen, itu membuat konsentrasi kita pada saat nyetir mengatur ini tuh agak kesusahan ya. Apalagi kalau kesenggol dikit itu udah pasti akan merubah secara otomatis. Kemudian di bawah sini ada port outlet 12 volt, ada port USB, dan juga ada korek. Masih ada ya sekarang korek-korek. Sebenarnya sekarang itu udah jarang banget ada korek-korekan begini ya di mobil, tapi di Hyundai Ioniq ini masih ada korek-korek. Kemudian start stop engine, dan sebelah kanan lagi itu ada lampu adjustable untuk kecerahan lampu. Kemudian ada adjustable juga buat kecerahan lampu di instrumen clusternya. Kemudian pengaktifan sensor parkir, ada stability control, terus ada buka ini buat ngecas mobilnya. Kemudian ke setirnya ini coba kita cek, dia sudah tilt dan juga teleskopik. Sudah sangat lengkap sekali, mengingat mobil ini memang harganya sekitar 600 jutaan. Kemudian instrumen clusternya full digital, dan ya memang mobil elektrik itu harus full digital, dan ini instrumen clusternya itu sangat simpel sekali dan mudah dimengerti. Dan ada pemberitahu berapa kilometer lagi kita berjalan, itu ada sebelah kanan sini. Kemudian setirnya ini menggunakan bahan empuk, dan ini jahit-jahitan asli. Kemudian ini dia flat bottom, sehingga buat kalian yang berbadan besar dan besar sekali bisa masuk dengan mudah, karena setirnya ini flat bottom. Dan ini itu buat shifter ya, ada shifternya. Kemudian ini seperti biasa wiper-wiperan dan lampuan. Kemudian mobil ini juga udah ada sunroofnya yang lumayan buat penerangan di dalam mobil, dan ada sun visor kanan kiri, bahannya keras, menggunakan bahan keras, dan ada kacanya. Sayangnya lampunya ini dia nggak otomatis ya, harus dipencet. Kemudian untuk mobil ini masih disediakan tempat penyimpanan kacamata, yang sebenarnya sekarang itu udah jarang banget atau tempat penyimpanan kacamata. Kemudian ada lampu-lampuan, dan lampu-lampuan ini dia sudah menggunakan teknologi LED, dan ini juga ada spion tengah yang sudah otomatis untuk dyneck-nya. Nah, kemudian ada defogger juga untuk di depan. Aktifinya ini ada 2 tombol di AC ini buat defoggernya. Kemudian kita ke tengah. Di tengah sini ada wireless charging ya. Di sini ada wireless charging buat kita ngecas handphone, dan posisi ngecasnya tuh berdiri ya. Kalau mobil-mobil biasanya dia ngecas handphonenya tiduran gitu. Kalau ini wireless chargingnya dia berdiri. Kemudian shifternya dia tombol-tombolan gini ya. Ini kayak bahannya metal ya. Shifter ada R, P, dan D, kemudian netralnya di tengah. Cup holder 2 biji, dan di belakang sini nih banyak banget pencetan nih. Ada, kita mau ngeliat ke belakang, kemudian ada pendingin kursi. Ini kursinya ada pendinginnya, kemudian ada pengaktif sensor parkir juga, ada auto hold, dan ini ada cute brake. Kemudian di belakangnya sini ada armrest yang berguna juga untuk console box, dan ini empuk-empuk ya. Setelah dibuka ada sebuah tempat penyimpanan, dan ada
power outlet. Oh bukan, ada USB slot di dalam sini. Dan ini tengahnya sini dibalut sama clear black piano. Keren banget. Oh ya, tadi ini head unitnya itu dia sudah dilengkapi juga sama Android Auto dan Apple CarPlay, jadi lebih mudah lagi. Dan ini desainnya dia ada warna krum-kruman dari kiri sampai dengan ke kanan menyambung. Dan bentuk AC-nya dia tuh agak miring-miring gitu, nggak kotak dan juga nggak bulat, tapi bentuknya kotak yang agak miring-miring gitu. Dan ada tempat penyimpanan di sini yang lumayan gede. Kemudian door panelnya menggunakan bahan soft touch juga, dan soft touch, namun ini memang ada bahan kerasnya, nggak masalah. Memiliki cup holder satu dan tempat penyimpanan sesuatu ini sini satu, dan ada power window yang otomatis hanya di pengemudi saja, dan juga ada electric mirror di pintunya sini. Nah ini yang gue bilang tadi, di depan handle pintu itu ada memori buat nyimpan posisi duduk di kendaraan ini. Udah sangat lengkap sekali. Oh ya, kalau kita buka pintu itu di bawah ini, di bawah itu ada tulisan Ioniq buat kita kalau mau masuk mobil ini. Oh ternyata kita mau masuk mobil Ioniq. Yes, itu tadi review kami tentang Hyundai Ioniq ini. Oh iya, mobil ini memiliki baterai berkapasitas 38,5 ribu kilowatt ya kalau nggak salah. Jadi mobil ini bisa menempuh jarak sekitar di atas 300 km. Jadi sudah sangat jauh sekali. Oke, overall mobil ini bentuknya tidak seperti mobil-mobil listrik lain yang bentuknya unik-unik, tapi mobil Hyundai Ioniq ini berbentuk konvensional sehingga membuat tampilannya lebih familiar ketimbang mobil-mobil elektrik lainnya. Sementara gitu dulu, kalau ada yang mau membeli mobil ini silahkan menghubungi nomor kontak yang gue taruh di deskripsi. Jadi langsung kontak nomor-nomor yang ada di situ. Sementara itu dulu gue tutup videonya. Oh ya, gue ingetin lagi, jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, kemudian komentar ke kolom komentar bagaimana menurut Anda tentang Hyundai Ioniq ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe jika Anda belum, dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gue Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam otomotif.